Sudah tahukah kalian tentang uang, pasar uang, dan modal? Kalau belum tahu, yuk simak videonya. Uang dan fungsinya. Apa sih yang dimaksud dengan uang itu? Uang adalah alat tukar sah atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Uang dapat berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Jenis-jenis uang dibagi menjadi dua. Ada uang kartal dan uang giral. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang di sini ada 5. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat pembayaran yang sah, yang ketiga sebagai satuan hitung, yang keempat sebagai penyimpan kekayaan, yang kelima sebagai pemindah kekayaan. Pertama, uang sebagai alat tukar. Jika kamu ingin membeli sesuatu, misalnya mainan, kamu harus menukarnya dengan sejumlah uang. Selanjutnya, yang kedua, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat diterima dan digunakan secara umum oleh masyarakat. Yang ketiga, uang sebagai satuan hitung. Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa atau menentukan dan menghitung harga barang. Yang keempat, uang sebagai penyimpan kekayaan. Sebagian uang dapat disisihkan untuk ditabung. Jika dilakukan secara rutin akan membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan fungsi uang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Yang kelima atau yang terakhir, uang sebagai pemindah kekayaan. Sebagai contoh nih, orang tuamu menjual perhiasan, kemudian hasil uang dari penjualan tersebut digunakan untuk membeli mobil. Uang berdasarkan nilai dan uang berdasarkan penerbit. Uang berdasarkan nilai dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama uang bernilai penuh. Uang ini memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya. Contohnya adalah uang logam pada zaman dahulu yang nilai logamnya setara dengan nilai nominalnya. Yang kedua, uang bernilai nominal. Uang ini nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contohnya adalah uang kertas dan uang logam modern. Nilai uang ini tidak didasarkan pada nilai bahan pembuatnya, tetapi pada kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap nilai tukar yang ditetapkan. Berikutnya, uang juga dapat dikelompokkan berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, yaitu ada 2. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara. Uang ini merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib diterima dalam transaksi ekonomi. Contohnya adalah uang kertas dan uang logam yang beredar saat ini. Yang kedua, uang giral. Uang giral adalah uang yang berbentuk simpanan di bank seperti cek, giro, dan kartu debit. Uang ini tidak berwujud fisik, tetapi dapat digunakan sebagai alat pembayaran melalui mekanisme tertentu. Pengertian pasar uang, yaitu pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek yang biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang meliputi surat berharga, sertifikat deposito, dan surat utang jangka pendek. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar uang. Pertama ada jangka pendek. Di sini instrumen yang diperdagangkan di pasar uang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan surat berharga komersial. Yang kedua ada likuiditas tinggi. Pasar uang menawarkan likuiditas yang tinggi, artinya dana yang diperdagangkan dapat dengan mudah dicairkan atau dijual dalam waktu singkat. Yang ketiga ada risiko rendah. Instrumen pasar uang umumnya dianggap memiliki risiko yang rendah karena sifatnya yang stabil dan jangka pendek. Yang keempat ada transaksi besar. Transaksi di pasar uang biasanya dilakukan dalam jumlah besar, baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun lembaga keuangan. Yang selanjutnya ada fungsi pasar uang. Yang pertama ada menjaga likuiditas. Di sini pasar uang membantu untuk menjaga likuiditas dalam perekonomian dengan memungkinkan perusahaan, bank, dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek secara cepat dan efisien. Yang kedua ada menyalurkan dana. Pasar uang ini menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau lender ke pihak yang membutuhkan dana, borrower, untuk kebutuhan jangka pendek.
Yang ketiga, ada menstabilkan suku bunga. Pasar uang berperan dalam pengaturan suku bunga jangka pendek yang mempengaruhi kebijakan moneter dan kestabilan ekonomi. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi pasar keuangan. Di sini, pasar uang memungkinkan transaksi keuangan jangka pendek dilakukan dengan cara yang cepat dan efisien, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, ada sarana investasi yang aman. Bagi investor, pasar uang menawarkan instrumen yang relatif aman dengan risiko rendah. Selanjutnya ada penyediaan pendanaan bagi pemerintah dan perusahaan. Pasar uang ini menyediakan sumber pendanaan jangka pendek bagi pemerintah dan perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional atau investasi jangka pendek. Yang terakhir ada sebagai alat kebijakan moneter. Bank sentral menggunakan pasar uang untuk melakukan operasi pasar terbuka yang membantu mengatur tingkat suku bunga dan mengendalikan inflasi atau deflasi di suatu negara. Selanjutnya, tujuan pasar uang. Umumnya, tujuan pasar uang adalah untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Namun, tujuan lainnya meliputi pembiayaan perdagangan, baik domestik maupun internasional. Mendorong perkembangan industri melalui pinjaman modal usaha yang bersifat jangka pendek, serta memberikan peluang bagi bank komersial untuk berinvestasi dalam produk keuangan jangka pendek. Selanjutnya, pelaku dalam pasar uang. Antara lain meliputi yang pertama, bank komersial sebagai perantara antar unit yang memiliki surplus dan unit yang mengalami defisit yang memerlukan dana untuk membiayai investasi atau kredit. Yang kedua, pemerintah yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dalam jumlah besar, misalnya dengan menerbitkan surat berharga. Yang terakhir, ada bank sentral untuk menjaga stabilitas moneter serta harga melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Lalu selanjutnya, kelebihan pasar uang. Yang pertama, likuiditas tinggi, yang artinya instrumen pasar uang mudah dicairkan kapan saja tanpa kehilangan banyak nilai. Yang kedua, risiko rendah. Karena jangka waktunya pendek, risikonya lebih kecil dibanding investasi jangka panjang. Yang ketiga, alternatif pendanaan cepat, yang artinya perusahaan dan bank bisa mendapatkan dana dengan cepat melalui pasar uang. Yang keempat, pilihan instrumen beragam. Ada berbagai instrumen seperti deposito, surat berharga, dan sertifikat bank yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kelima, bunga lebih kompetitif, yang artinya instrumen pasar uang menawarkan bunga lebih tinggi dibanding tabungan biasa di bank. Yang keenam, membantu stabilitas ekonomi. Pasar uang menjaga keseimbangan keuangan dengan menyediakan likuiditas bagi bank dan perusahaan. Meskipun pasar uang punya banyak kelebihan, tetapi ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keuntungan relatif kecil, karena lebih aman potensi keuntungan pasar uang lebih rendah dibanding saham atau obligasi jangka panjang. Yang kedua, risiko inflasi. Jika inflasi tinggi, nilai keuntungan pasar uang bisa berkurang karena daya beli uang menurun. Yang ketiga, kemungkinan gagal bayar. Ada risiko penerbit surat berharga tidak bisa membayar kewajibannya saat jatuh tempo. Yang keempat, fluktuasi nilai mata uang, yang artinya jika berinvestasi dalam mata uang asing, ada resiko rugi akibat perubahan nilai tukar. Instrumen pasar uang internasional. Instrumen pasar uang internasional adalah berbagai alat keuangan yang diperdagangkan di pasar uang global untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Instrumen utama pasar uang internasional. Yang pertama ada Treasury Bills atau T-bills, yang kedua Commercial Paper, yang ketiga Certificates of Deposit, yang keempat Bankers Acceptance, yang kelima Repurchase Agreements, yang keenam Euro-Dollar Deposit, deposito dalam dolar Australia yang disimpan di bank di luar Australia. Yang ketujuh ada Foreign Exchange. Instrumen pasar uang di Indonesia. Instrumen pasar uang di Indonesia terdiri dari berbagai surat berharga dan produk keuangan jangka pendek yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam negeri. Instrumen utama pasar uang di Indonesia. Yang pertama ada Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang kedua Surat Berharga Negara atau SBN jangka pendek, yang ketiga Sertifikat Deposito, yang keempat Commercial Paper atau CP atau Surat Berharga Komersial atau SBK, yang kelima Reverse Repo dan Repo SBN, yang keenam Interbank Call Money, yang ketujuh ada Deposito Antar Bank. Pengertian pasar modal. Secara sederhana,
Pasar modal menjadi tempat jual beli instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif lainnya. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal tidak hanya menjadi tempat bertemunya investor dan perusahaan, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Fungsi pasar modal yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, sebagai sarana investasi bagi masyarakat, sebagai indikator perekonomian bangsa, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan efisiensi alokasi dana. Manfaat pasar modal. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi perusahaan, yaitu sumber pendanaan alternatif, meningkatkan reputasi perusahaan, akses ke modal lebih besar. Yang kedua, manfaat pasar modal bagi investor, yaitu sarana investasi yang beragam, kemudahan berinvestasi, potensi keuntungan lebih tinggi. Yang ketiga, manfaat pasar modal bagi masyarakat dan pemerintah, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, pengembangan infrastruktur. Ciri-ciri pasar modal yaitu produk yang diperjualbelikan adalah surat berharga, berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendanaan jangka panjang, nilai investasi bergantung pada ekspansi ekonomi, capital market umumnya mengacu pada wilayah tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang menyebutkan bahwa investor selaku pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana pada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pihak yang menerbitkan obligasi harus membayar bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Bunga tersebut akan menjadi keuntungan investor. Nilai obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Apabila suku bunga menurun, maka nilai obligasi justru naik. Sedangkan suku bunga yang tinggi membuat harga obligasi menurun. Yang kedua yaitu saham. Instrumen pasar modal yang satu ini banyak sekali diminati. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu aset. Walaupun investor tidak sepenuhnya memiliki kepemilikan, namun dana investor ikut dikelola oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah instrumen pasar modal yang biasa dipilih oleh investor pemula atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Instrumen investasi ini akan dikelola oleh manajer investasi agar menghasilkan profit. Yang keempat yaitu derivatif. Derivatif adalah surat berharga yang diturunkan dari saham dan obligasi. Fungsi derivatif untuk melindungi nilai investasi dari resiko akibat pergerakan harga saham dan perubahan harga di pasar modal. Beberapa jenis instrumen derivatif antara lain REIT, waran, dan opsi. REIT adalah surat yang menyatakan hak pemilik saham lama agar membeli saham baru dengan jangka waktu dan biaya yang telah ditetapkan. Waran adalah surat yang menyatakan hak membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan oleh pihak yang menerbitkan waran. Opsi adalah surat yang menyebutkan hak kepada pemegang saham untuk menjual saham sesuai harga yang disepakati. Dan yang terakhir yaitu ETF Exchange Traded Fund. ETF atau Exchange Traded Fund adalah instrumen pasar biaya yang mirip dengan reksadana namun dijual di bursa efek, tidak melalui manajer investasi. Sehingga ETF berupa penggabungan antara unsur pengelolaan dana seperti reksadana, tapi mekanismenya seperti saham. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK sendiri merupakan lembaga atau institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi berbagai transaksi atau aktivitas yang terjadi di pasar modal. Dalam pasar modal, OJK memiliki beberapa fungsi mulai dari menyusun berbagai regulasi yang berkaitan dengan pasar modal hingga membina dan mengawasi berbagai aktivitas di pasar modal. Yang kedua yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. KSEI merupakan institusi yang berperan untuk menyimpan, mendistribusikan, hingga menyelesaikan berbagai transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang ketiga yaitu Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. KPEI merupakan institusi yang berperan sebagai lembaga clearing dan penjaminan untuk pasar modal Indonesia. Dan keempat, Wali Amanat. Saat ingin memasuki dunia pasar modal, kamu juga harus mengenal istilah wali amanat loh. Wali amanat merupakan lembaga dan pihak dalam pasar modal yang berperan sebagai perwakilan emiten untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan utang seperti obligasi. Wali amanat biasanya diperankan oleh institusi dalam bentuk bank umum atau institusi lain. Yang kelima yaitu underwriter, penjamin emisi efek. Cara sederhana, underwriter memiliki tugas utama untuk mencatat, melakukan penawaran umum hingga menjamin seluruh transaksi efek emiten yang bersangkutan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Sebelum melakukan IPO, perusahaan harus memilih penjamin emisi untuk melakukan uji tuntas dan menandatangani kontrak yang diperlukan. SEC harus meninjau dan menyetujui semua dokumen
Sebelum perusahaan dapat meluncurkan IPO-nya, setelah peluncuran, penjamin emisi dapat mengambil tindakan langsung untuk menstabilkan harga saham selama masa tenang 25 hari.